Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kakak sahabat, rezeki yang terlupakan, rezeki yang tidak kita sadari. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman dalam Quran surah 42, surah 41 surah Fussilat, surah 43 surah Al-Juhruf. Allah berfirman dalam Quran surah 42 As-Surah ayat 19, dan ayat ini biasa dibaca pada saat, kadang-kadang dibaca pada saat tahlilan, pada saat selamatan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun, Allah itu maha lembut. Mana lembutnya Allah? Lembutnya itu maknanya adalah berlimpah-limpah kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah latifun, Allah maha lembut, Allah sangat belas kasihan kepada siapa? Bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya, kepada kita hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha. Bentuknya seperti apa kasih sayangnya Allah tadi? Bentuknya apa? Berlimpah-limpah kebaikannya Allah tadi. Yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, kepada orang-orang, kepada bapak ibu, kakak sahabat yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa Allah mau begitu? Wa huwa, karena dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala al-qawiyyu, maha kuat, al-ghani, maha kaya, al-aziz, maha perkasa, maha kuasa. Bapak ibu kakak sahabat pelajar yang berbahagia, kita tidak bisa disebut bersyukur saat apa, saat kapan, saat segala nikmat Allah itu tidak hentinya kita rasakan. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang maha pemberi nikmat, dengan mudah kita lupakan, kita nggak sadar. Di saat pemberian Allah Tabaraka terus mengalir, bapak ibu kakak sahabat, tanpa henti, kadang kita masih saja mengeluh, dan kemudian kita masih saja mengeluh dengan masalah-masalah kecil yang kita temui, yang kita hadapi. Masalah kecil yang kita temui, kadang kita masih saja cengeng dengan ujian-ujian kecil, dengan ujian pertama, dengan ujian tengah-tengah, dengan ujian yang akhir misalnya, yang selayaknya bisa kita hadapi, yang harusnya harus kita hadapi dengan kesabaran. Bapak ibu kakak sahabat pelajar SMP, SMA, sebagian orang menganggap rezeki hanya sebatas uang, rezeki hanya sebatas harta, rezeki hanya sebatas kepemilikan yang bersifat materi. Padahal sesungguhnya rezeki itu bisa berupa nama baik, rezeki itu bisa berupa keterampilan, skill, berupa sakopah, wawasan, berupa kemampuan bicara, public speaking, dan lain sebagainya. Oksigen yang kita hirup bapak ibu kakak sahabat, air yang kita minum, dan kita pakai buat mandi, juga buat masak, sinar matahari atau apapun yang kita ambil manfaatnya dari alam ini, bapak ibu kakak sahabat, adalah rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rezeki bisa berupa ketenangan, bisa berupa ilmu yang kita dapat, yang kita punya. Rezeki itu bisa jadi keluarga yang harmonis. Rezeki itu juga berarti adalah kebahagiaan, itu rezeki. Kemauan untuk selalu berbuat baik kepada sesama, itu rezeki. Sampai sahabat Umar bin Khattab Amirul Mukminin pernah berkata, dan begitu banyak sahabat, aku tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Lanjutnya sahabat Umar bin Khattab bilang, aku memikirkan semua pakaian, namun tidak menemukan pakaian yang lebih baik dari pakaian takwa. Aku merenungkan tentang segala amal baik, tapi tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat. Dan aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada
as-sabru, sabar. Terkadang Bapak Ibu Kakak sahabat, kita nggak sadar akan pentingnya kesehatan. Di saat kondisi kita segar bugar misalnya, namun baru sadar. Saat kapan? Saat sakit baru sadar. Sehat adalah rezeki yang tidak ternilai karena penunjang kegiatan, penunjang berkegiatan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Uang dan harta serta kepemilikan berlimpah tidak ada artinya jika kita selalu dalam keadaan sakit. Marilah Bapak Ibu Kakak sahabat, kita jaga kesehatan kita dengan pola makan dan pola istirahat yang benar, serta memanfaatkan nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk beramal soleh, beramal baik, dan memberi manfaat untuk orang banyak. Seperti apa bentuknya pada saat kita sehat? Kita beramal soleh, beribadah, bermanfaat buat orang lain. Bapak Ibu Kakak sahabat, kita memahami bahwa sholat duha, sholat tahajud, tilawah Quran, membaca zikir, itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu rezeki atau pintu harta buat kita. Tapi justru sejatinya Bapak Ibu Kakak sahabat, ibadah itu sendirilah adalah sebuah rezeki yang besar dan berharga bagi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Kakak sahabat. Karena apa? Karena jauh sebelum ini yang kita pahami rezeki itu adalah sesuatu yang berwujud uang semata. Gaji yang besar, orderan yang banyak, job yang banyak, urusan kerjaan yang berjalan lancar, banyaknya tabungan uang di bank, banyaknya aset yang kita miliki seperti kendaraan, properti, dan berbagai hal lainnya. Padahal itu bisa jadi bukan aset tapi beban. Intinya yang kita pahami selama ini, rezeki itu cuma harta, adalah salah besar. Ternyata langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis taklim, majelis ilmu, via online, via daring, atau sentuhan jari kita untuk ikut Zoom night. Tadi yang taklimnya bentuk offline, langsung ke masjid, langsung ketemu dengan gurunya, atau sentuhan jari kita untuk ikut Zoom night, ngaji online, virtual. Itulah rezeki. Atau kita nonton video taklim, video kajian di YouTube, di TikTok, itu rezeki. Langkah kaki yang dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid, di musola kita, itu pun rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati yang Allah jaga, Bapak Ibu Kakak sahabat, Allah jaga hati kita jauh dari sifat iri dengki, sifat kebencian, itu pun rezeki. Memiliki banyak teman yang baik, yang soleh dan solehah, dan yang saling mengingatkan, itu juga rezeki, termasuk follower kita. Sinar saat dalam keadaan sulit misalnya, dalam keadaan sulit penuh keterbatasan, itu pun juga rezeki. Kenapa kesulitan dalam keterbatasan itu rezeki? Karena bisa jadi atau mungkin dalam keadaan sulit itu, seperti itulah kita mencari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan lebih dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu Kakak sahabat, bisa jadi jika keadaan sebaliknya, misal justru akan membuat kita lebih condong bersifat kufur, ingkar sama Allah, sombong dengan yang kita punya, angkuh, dan justru lupa diri, lupa daratan. Punya orang tua yang sakit-sakitan misalnya, itu pun ternyata adalah rezeki. Karena apa itu bisa jadi rezeki? Karena merupakan ladang amal, pembuka pintu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila kita tulus ikhlas mengurus mereka, mengurus kedua orang tua kita. Bapak Ibu Kakak sahabat, tubuh yang sehat yang tadi sebelumnya saya sampaikan juga adalah rezeki.
Bahkan saat diuji dengan sakit pun itu bentuk lain dari rezeki. Karena apa? Karena sakit yang kita dapat adalah penggugur dosa-dosa kita. Dan mungkin ada jutaan list, ada jutaan daftar bentuk-bentuk rezeki lainnya yang tidak pernah kita sadari, bahkan kita lupakan, apalagi kita syukuri selama ini. Istri misalnya, atau suami dan anak-anak yang sehat, itu pun adalah rezeki. Anak-anak bisa bersekolah lancar walau dengan daring online, itu rezeki. Hidup rukun sesama tetangga pun rezeki. Bahkan bila kita mendapatkan WA, mendapatkan Instagram, mendapatkan status di Facebook, atau bahkan di YouTube kita dalam video tentang kajian, tentang tausiah keagamaan yang mengajak dan mengingatkan tentang kebajikan, tentang kebaikan, atau kata-kata motivasi kehidupan, itu pun juga rezeki. Karena apa? Karena dengan hal itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Justru yang harus kita waspadai adalah Bapak Ibu, kakak sahabat, apa? Kita harus waspadai ketika hidup kita serba berkecukupan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kesenangan, padahal begitu banyak hak Allah, begitu banyak hak Allah pada saat itu yang belum mampu kita lakukan dan tidak bisa kita tunaikan. Astaghfirullahaladzim. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Quran surah 57, surah 56 Al-Waqi'ah, surah 58 Al-Mujadalah, surah 57 Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, kesenangan yang menipu. Maka Bapak Ibu kakak sahabat, mari kita bersyukur dengan segala jenis rezeki yang pernah Allah berikan kepada kita, dan terus didekatkan dengan diri kita, dan kita terus dekat dengan Allah lewat taqarrub ilallah dengan Dia yang maha kaya, wahwal qawiyul aziz. Dengan Dia Allah pencipta alam semesta, alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga kelak rezeki terbesar kita adalah ketika kita mampu berjumpa dengan Dia, berjumpa dengan Allah Ta'ala Rabbi yang menciptakan kita, dan juga berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seraya kita berdoa, semoga kita semuanya akan menjadi orang yang beruntung, Bapak Ibu kakak sahabat, menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung karena Allah berikan kelapangan rezeki buat kita. Beruntung karena Allah berikan kebahagiaan tiada tara di dunia dan kelak di surga. Begitu juga kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita berdoa sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kelapangan rezeki buat siapa? Buat orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bersama di dunia bahagia, di surga pun bahagia bersama-sama di surga. Bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat kita, dengan teman ngaji kita, dengan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dengan rekan bisnis kita, dengan bos atasan kita, dengan mentor kita, dengan upline kita, atau dengan ulama, habaib, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, atau murid kita, bawahan kita, warga dan jamaah kita, atau kita berkumpul dengan orang yang kita cintai, pimpinan-pimpinan kita, pimpinan pemerintahan dari presiden sampai dengan yang terendah RT misalnya, dengan warga, dengan jamaah kita umpamanya, dengan follower kita, mudah-mudahan dengan frontline dan downline kita, mudah-mudahan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma wafiq lahu wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.